Dalam hidup, kita pasti pernah menetapkan tujuan. Namun, ada satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam mencapai tujuan, yaitu self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan kita akan kemampuan diri kita untuk mencapai tujuan. Tingkat self-efficacy sangat mempengaruhi keyakinan kita untuk menghadapi sebuah tantangan atau situasi tertentu. Jika kita memiliki self-efficacy yang rendah, maka kita akan ragu dan menjauhi tugas-tugas yang sulit, karena tugas tersebut akan dianggap sebagai ancaman. Namun, jika kita memiliki self-efficacy yang tinggi, maka kita mampu memberikan hasil yang maksimal dan menjadikan tugas yang sulit sebagai tantangan. Cara meningkatkan self-efficacy yaitu, yang pertama, memilih lingkungan yang positif, lalu berusaha untuk berpikir positif, terus mengembangkan keahlian yang kita miliki, dan menemukan mentor atau motivator yang tepat. Menurut Bandura, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi self-efficacy seseorang. Yang pertama, performance accomplishment, 2, vicarious experience, 3, verbal persuasion, dan yang terakhir, physiological stage. Performance accomplishment, atau sering disebut juga pengalaman pribadi. Ketika seseorang pernah mengalami keberhasilan ataupun kegagalan di masa lalu, itu akan mempengaruhi self-efficacy pada umumnya. Selanjutnya adalah vicarious experience, atau disebut juga dengan observational learning, yaitu perilaku baik keberhasilan ataupun kegagalan dari orang lain dapat digunakan sebagai standar perbandingan untuk individu. Contoh dari vicarious experience yaitu, misalnya Ragil dan Abdul sama-sama atlet lari. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka mengikuti beberapa perlombaan lari. Ragil selalu berhasil mendapatkan juara, sedangkan Abdul belum pernah merasakan juara. Akibatnya, Abdul kehilangan self-efficacy-nya. Namun, Abdul mengamati Ragil yang selalu bekerja keras saat latihan, sehingga mendapatkan juara. Akhirnya, Abdul menjadikan keberanian Ragil sebagai sebuah katalisator untuk mengikuti self-efficacy-nya. Berikutnya adalah verbal persuasion, di mana individu mendapat bujukan atau sugesti untuk percaya bahwa ia dapat mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapinya. Persuasi verbal ini dapat mengarahkan individu untuk berusaha lebih gigih agar tujuan dan kesuksesan dapat tercapai. Contoh dari verbal persuasion yaitu, misalnya seorang pelatih sepak bola memberikan dukungan dan kata-kata motivasi agar para pemain dapat memenangkan pertandingan. Tujuannya adalah agar pemain terhindar dari pikiran atau sugesti yang negatif. Dan yang terakhir adalah physiological stage, di mana sensasi tubuh seperti peningkatan denyut jantung, jumlah keringat yang meningkat, dan laju pernafasan yang cepat dapat memberikan sinyal atau tanda pada seseorang tentang tingkat self-efficacy-nya saat itu. Contoh dari physiological stage yaitu, misalnya pada saat pertandingan, interpretasi denyut jantung meningkat dikarenakan rasa deg-degan dengan lawannya. Namun, di sisi lain, mengubah rasa tersebut sebagai rasa kesiapan.